Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih, segenap saudara yang dikasihi oleh Allah. Semoga pagi ini kita semua berada di dalam kondisi yang baik, kondisi yang prima. Menjadi sebuah sukacita boleh berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Jumat 5 Januari 2024. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu mari sejenak kita tunduk, kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu yang terus boleh kami alami. Dan saat ini dalam waktu sejenak kami rindu merenungkan firman. Tuhan menolong kami sehingga kami terus akan bersandar kepada Tuhan. Kami akan mengandalkan Tuhan dalam sukacita, relasi yang benar dengan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ano, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dari pembacaan ini kita bersama-sama merenungkan satu tema. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan diri sendiri, atau dalam bahasa Toraja, tang usat tuan kale. Tang usat tuan kale. Surat Yakobus ditulis untuk orang Kristen Yahudi yang bertujuan untuk mengajar dan membimbing mereka agar meninggalkan pemahaman keliru menuju pengajaran yang benar tentang Kristus. Pengajaran yang benar akan membawa mereka menikmati hidup dengan benar. Saudara-saudara, kalau kita melihat kata pertama perikop pembacaan kita ini adalah kata jadi, yang menandakan bahwa perikop ini merupakan kesimpulan dari perikop sebelumnya. Bahwa di perikop sebelumnya, penulis surat Yakobus mengecam orang-orang yang gemar menghakimi orang lain sebagai suatu sikap merasa diri hebat. Dalam ayat 11 dan ayat 12 di kitab Yakobus pasal 4 ini. Sebagai lanjutan dari perikop sebelumnya ini, teks yang kita baca ingin menekankan bahwa
sikap yang menganggap diri hebat atau yang biasa kita sebut overconfidence adalah sikap yang salah. Yakobus mengajarkan bahwa manusia itu tak ubahnya seperti uap yang rentan. Seperti dalam ayat 14 kita melihat bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak ada yang dapat diandalkan pada diri manusia, karena apapun itu tidak dapat menjamin kehidupannya kini dan nanti. Artinya, perencanaan manusia tidak cukup hanya bertumpu pada kemampuannya sendiri. Saudara-saudara, dalam banyak bentuk, dalam banyak hal, kemampuan diri sebagai anugerah Allah menolong kita menata dan merawat kehidupan. Kendati demikian, perikop ini mengajarkan bahwa karena kita hidup dalam kerapuhan dan tidak ada yang dapat diandalkan pada diri kita, karena itu seluruh hal yang kita kerjakan demi terselenggaranya hidup harus didasari oleh pengharapan di dalam Kristus. Jadi memanfaatkan kemampuan pada diri kita memang perlu, tetapi lebih perlu menaruh seluruhnya dalam pengharapan kepada Kristus yang dapat menjamin kehidupan kini dan nanti. Tentu saja saudara-saudara, dengan kemampuan diri kita telah merancang berbagai hal atau angan-angan yang hendak ditempuh di tahun ini. Namun rancanglah dan jalanilah semua itu dalam hikmat Allah, agar kita tidak merasa mampu melakukannya sendiri. Mohonlah agar Ia menguatkan kita semua. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan kita mengandalkan Tuhan. Kita bersandar kepada Dia. Kita terus menyatakan hidup kita dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-15 mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita berdoa. Sungguh tak terselami kasih-Mu Tuhan, terus menopang kami, menjaga kami, memelihara kami. Karena itu ya Allah, ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau, mengandalkan Tuhan dalam rencana kami, dalam menjalani hidup kami. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, peliharakan segenap umat-Mu, mereka dalam sukacita terus memuliakan Tuhan, mereka dalam pergumulan bersandar kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau kiranya terus mengaruniakan damai bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini, sehingga kami pun anak-anak-Mu dimampukan menjalani hidup di dalam damai itu. Terpujilah kekal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, berkati persekutuan jemaat-Mu, berkati kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu, berkati tugas tanggung jawab, aktivitas dan pekerjaan mereka semua. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Amin. Shalom.